dipersembahkan oleh Halo pemirsa, kondisi pandemi seperti saat ini menunjukkan bahwa penguasaan inovasi teknologi dan industri dalam negeri, terutama di sektor-sektor tertentu, penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dari suatu bangsa. Teknologi dan industri menjadi kunci sukses negara maju di dunia saat ini, di mana seluruh dunia bersaing untuk menjadi pemenang, untuk menguasainya, serta mendorong produk-produk mereka menguasai pasar negara lain. Pada dasarnya, Indonesia memiliki banyak sekali potensi industri dan teknologi yang bisa menjadikan Indonesia menjadi bangsa pemenang dan dapat diunggulkan. Tapi pertanyaannya, mengapa saat ini produk Indonesia belum bisa berkembang seperti negara lainnya? Lalu apa yang menjadi kendala? Hari ini kita akan membahasnya bersama saya Afiani Malik dalam program iTech Forum 2020 dengan tema Bangkit dengan Teknologi Produk Indonesia. Sebelum kita memulai dialog dengan para narasumber yang hadir hari ini, berikut adalah tayangan mengenai situasi yang tengah dihadapi Indonesia dalam bidang inovasi dan teknologi di negeri ini. Prestasi anak muda Indonesia di bidang inovasi dan teknologi tidak perlu diragukan lagi. Banyak penemuan karya anak bangsa yang bisa dikembangkan lebih baik dan bisa bersaing di industri global. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan inovasi dan teknologi dalam negeri masih tertinggal, seperti minimnya insentif dan dukungan pemerintah untuk pihak-pihak BUMN, swasta, dan masyarakat yang ingin berinovasi dalam produk dan jasa. Alokasi dana riset pengembangan yang dianggarkan pemerintah dinilai masih terlalu minim, yakni di angka 0,25% berdasarkan pendapatan domestik bruto. Dengan keadaan ini, inovasi dan teknologi dalam negeri dianggap sulit untuk disandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memasuki era industri 4.0. Di situasi saat ini, diharapkan pemerintah dan swasta dapat bersinergi dalam perkembangan inovasi dan teknologi Indonesia. Untuk mencapai ini semua juga diperlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Saat ini dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah COVID-19. Dan kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata yang konkret. Karya-karya itu jangan berhenti di laboratorium, jangan juga hanya sebatas prototipe saja, tapi harus terus berlanjut, harus bisa diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan domestik kita dan juga bisa kita ekspor ke mancanegara. Dan tadi telah kita saksikan tayangan terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh inovasi dan teknologi di Indonesia. Dan tadi juga sudah ada statement dari Presiden Joko Widodo untuk membahas situasi di Indonesia dalam bidang inovasi, teknologi, dan industri. Hari ini telah hadir bersama kami di studio Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin. Pak Ridwan, apa kabar Pak? Baik, Afi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak menemani saya di studio, saya akan menyapa narasumber yang ada di luar studio. Sudah hadir Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Ya, berikutnya Menteri lainnya yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Arifin. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Dan satu lagi narasumber yang bergabung dari luar studio sudah juga hadir Presiden Direktur PT Astra Auto Parts Tbk, Bapak Hamdani Zulkarnain Salim. Pak Hamdani, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Baik, sudah berkumpul semua narasumber saya. Kita langsung akan membahas, tadi kita bahas mengenai perkembangan. Ada permasalahan yang sempat kita lihat tadi. Pak Ridwan, bagaimana sebenarnya tanggapan Bapak mengenai tadi ada sejumlah permasalahan di bidang inovasi dan teknologi saat ini? Yang pertama, kita ambil contoh aja. Ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, yang dicari adalah pakar teknis. Semua orang sibuk cari obat, cari ventilator, cari vaksin gitu. Kita tahu bahwa kita tidak selalu siap, namun kesiapan itu tidak juga bisa mendadak. Nah, itu yang kemudian terjadi pada konteks inovasi teknologi. Iya. Dalam tahapan tertentu kita berhasil membuat produk-produk yang kemudian dia kurang mendapat dukungan ekosistem yang memadai sehingga dia selesai pada tahap prototipe. Nah, Pak, langkah apa yang telah dilakukan oleh Ikatan Alumni ITB sendiri untuk mendorong inovasi dan teknologi di Indonesia?
Ikatan Alumni ITB ini anggotanya 100 ribuan. Kita selalu berkeyakinan bukan hanya untuk menghadapi kondisi-kondisi darurat, tapi teknologi adalah kunci kita untuk mencapai kesejahteraan. Nah, itu yang selalu kita dorong. Menjaga marwah itu akhir-akhir ini tidak mudah gitu. Karena orang lebih sibuk bicara politik, orang lebih sibuk bicara ini kalau dijual harganya berapa ya gue untuk berapa. Ekonomis gitu ya, mencari gitu keuntungan. Ya, jadi hal-hal seperti itu adalah tantangan besar kita. Meyakinkan produk teknologinya handal, harganya terjangkau. Satu lagi kita selalu mempromosikan kalau Indonesia mau maju, tulang punggung kita haruslah industri berbasis teknologi. Itu Pak yang kita lakukan. Nah, menyambung tadi statement dari Bapak bahwa tulang punggungnya ini harus sebuah industri yang berbasis teknologi dan juga inovasi. Seperti itu. Saya akan langsung ke Pak Bambang. Ini juga 10 Agustus kemarin kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Ada marwah dan semangat yang juga harus dijaga. Pak Bambang, adakah kemudian pesan khusus atau kebijakan khusus, terobosan khusus yang dilakukan dari Kementerian Bapak untuk menunjang semangat-semangat ini? Ya, sejak 1 Maret itu kita langsung membentuk konsorsium riset dan inovasi yang untuk penanganan COVID-19. Dan itu sifatnya multidisiplin, ya, tidak hanya di bidang kesehatan kedokteran, tapi yang seperti Pak Ridwan katakan juga mencakup bidang engineering, farmasi, sampai kepada ilmu sosial. Nah, kebijakan khusus kami terkait dengan alat kesehatan itu sebenarnya sudah dimulai sebelum ada pandemi. Sebelum ada pandemi, kami sudah meluncurkan program yang namanya Prioritas Riset Nasional. Di dalam Prioritas Riset Nasional itu ada beberapa produk yang dikategorikan alat kesehatan dan obat. Ada juga kedokteran yang berbasis nuklir, radiofarmaka. Bahkan kita juga berusaha untuk melakukan substitusi impor terhadap paracetamol. Kita berupaya agar teknologi yang benar-benar bisa memecahkan solusi terhadap ketergantungan impor itu yang kita kedepankan. Ya. Baik, Pak Bambang, dari jawaban Bapak tadi saya mau menyapa dan juga menanyakan apa tanggapan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Arifin dari kebijakan Kementerian SDM sendiri apa saja Pak untuk mendorong potensi yang dimiliki Indonesia. Ini sebenarnya sudah tinggal mensinergikan karena semangatnya, goodwill-nya juga sudah ada. Dari kementerian Anda apa yang bisa dikontribusikan Pak? Baik, terima kasih. Jadi dari kementerian kami, kita ini SDM itu mengelola energi dan sumber daya mineral. Ya, jadi ini adalah sumber-sumber alam yang kita miliki. Nah, tentu saja ya kita memerlukan teknologi-teknologi untuk bisa mengolah sumber-sumber daya alam ini supaya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Selama ini ketergantungan kita ya dengan teknologi dari luar itu sangat dominan. Nah, itu memang kita harus bisa mengejarnya, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita ini semaksimal mungkin dengan memanfaatkan kemampuan. Saat ini memang kebijakan-kebijakan penelitian akan disatukan di bawah kementeriannya Pak Bambang tadi, ya, di Kementerian Riset dan Teknologi dan juga BRIN. Dan ini saya pikir sangat baik sekali, sehingga kita nanti bisa fokus mana-mana yang akan kita utamakan ya untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin demikian. Baik, terima kasih. Sebelum saya nanti tanya lebih jauh dari pihak Astra selaku pelaku industri, saya akan balik lagi ke Pak Ridwan. Ini sebenarnya supportnya sudah ada dari minimal 2 kementerian ini. Tapi adakah kemudian prioritas Pak, teknologi mana yang harus dikedepankan gitu, supaya ada nanti efek domino yang terjadi? Iya, yang pertama saya kira kita harus mengapresiasi upaya Kemenristek BRIN yang sudah bereaksi cepat sehingga beberapa produk kalau kita ambil konteksnya pandemik ini sudah kelihatan hasilnya. Ada ventilator, ada mobile lab, ada juga sekarang mendukung vaksin dan lain-lain. Melihat ukuran Indonesia yang sebesar ini, jumlah orang Indonesia yang 270 juta, pertama adalah teknologi untuk memenuhi kebutuhan dasar, pangan gitu ya, energi, air, itu harus menjadi dasar dulu. Paling tidak untuk kebutuhan dasar kita mampu mendukung kebutuhan dasar rakyat kita sendiri. Jadi basicnya adalah itu, baru bisa berkembang ke sektor-sektor industri yang lain. Oke, baik. Masih ada narasumber yang belum saya tanyakan dan kita akan bahas lebih jauh. Apakah solusi yang tadi disampaikan mampu menjawab tantangan industri dan juga inovasi, terutama di sisi teknologi di Indonesia? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
Didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih menyaksikan program iTech Forum 2020. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya akan kembali ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Arifin. Kita akan bahas mengenai penggunaan energi baru dan terbarukan, seperti ada bahan bakar nabati, biomas, pembangkit listrik, tenaga air, dan macam-macam. Bagaimana Pak posisi Indonesia saat ini? Jangan sampai kita tuh cuma jadi penonton, tapi maunya kita kan jadi pemain baik dalam skala nasional maupun bisa masuk ke skala internasional, Pak Arifin. Baik, terima kasih. Jadi Indonesia ini memiliki sumber energi baru terbarukan ini sangat besar. Potensinya mencapai lebih dari 400 gigawatt atau 400.000 megawatt. Itu terdiri dari arus samudra, kemudian surya, geotermal, angin, solar, kemudian bioenergi. Tapi utilisasinya ini dari 400 gigawatt tersebut baru 2,5%. Sekarang ini kita belajar dari beberapa waktu yang lalu mengapa energi baru terbarukan ini tidak menarik investor untuk masuk. Ternyata ada hambatan, ya, antara lain bahwa tarif yang memang kurang ekonomik untuk kelayakan mereka untuk melakukan investasi. Kita sedang mempersiapkan ya peraturan baru di mana tarif ini kita harapkan jauh lebih menarik, sehingga memang bisa memberikan peluang investasi di sektor energi baru terbarukan ini lebih besar. Jadi kalau kita lihat itu di tahun 2005 itu energi bayu windmill teknologi itu baru tumbuh 50 gigawatt. Di tahun 2008 dalam tempo 3 tahun dia meningkat menjadi 2 kali lipat. Di tahun 2018 malah meningkat menjadi 10 kali lipat. Ya, kemudian kita lihat juga bagaimana perkembangan daripada mobil listrik di tahun 2015 pertumbuhannya baru 500.000 kendaraan. Tetapi di 2019 sudah 2 juta dan ini akan berkembang terus. Solasa juga demikian, pertumbuhannya sangat luar biasa. Ya, sehingga memang kita harus bisa melihat ini sebagai suatu potensi. Nah, disitulah dibutuhkan inovasi, sehingga mereka akan bisa menyempurnakan teknologinya dan bisa menjadi kompetitif untuk bisa masuk di level dunia. Ya. Baik, Pak Bambang, saya minta tanggapan Anda lebih jauh. Sejauh ini tantangan dari Kemenristek sendiri apa, dan terutama mungkin membangun awareness dari masyarakat dan pelaku industri lainnya, itu seperti apa? Sulit nggak sih Pak di Indonesia ini? Ya, sebenarnya tidak ya, karena saya melihat bahwa masyarakat secara umum itu butuh sentuhan teknologi. Tadi saya sepakat dengan disampaikan oleh Pak Ridwan, ketika ditanya teknologi apa dulu yang harus dikembangkan. Memang yang benar adalah kita mengembangkan dulu teknologi yang memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat Indonesia. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah teknologi tepat guna. Nah, yang memang masih sulit di Indonesia ini adalah, tadi Pak Ridwan juga sudah sampaikan, kebanyakan hasil penelitian atau cikal bakal inovasi itu banyaknya berhenti di prototype. Contoh sebelum pandemi, ya, ventilator itu nggak pernah ada yang buat sebelumnya. Kenapa? Karena setiap kali ada kebutuhan ventilator dari level puskesmas sampai ke ICU di rumah sakit besar, itu semua langsung dibeli dari luar. Jadi intinya secara talent kita mampu, tetapi yang kurang adalah keinginan atau political will tepatnya untuk mendahulukan inovasi maupun produk dalam negeri. Baik, sebelum saya minta tanggapan Bapak, saya akan menyapa Pak Hamdani dari kacamata, ini kan pelaku usaha dari PT Astra Auto Parts Tbk. Pak Hamdani, suasana kebatinan para pelaku usaha terutama mungkin mewakili Astra sendiri. Tadi sempat tergelitik saya mendengar, oh rasa nasionalisme itu loh, itu juga tetap penting untuk mengembangkan inovasi dan teknologi dalam negeri. Silakan Pak Hamdani. Ya, terima kasih Mbak Afi. Tentunya kami harus selalu mengemban kepentingan dari para pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, dari beberapa tahun yang lalu, kami sudah sadar bahwa kalau kami ingin punya sustainable competitive advantage, kita harus mempunyai inovasi.
kita harus punya pusat R&D dan sebagainya. Itu yang buat kami perusahaan swasta tidak mudah. Awal kami harus melakukan investasi di bidang R&D. Kami di Astra juga sudah menyiapkan suatu jalur yang kami mengistilahkan adalah expert track, yang sengaja kami bentuk untuk mengembangkan para engineer yang tujuannya adalah supaya mereka bekerja dengan tenang karena karirnya akan lebih terjamin, sehingga proses inovasi itu bisa berjalan di perusahaan kami. Kami menghadapi tantangan yang utama adalah begitu banyaknya barang-barang import itu dengan mudah masuk ke kami. Saya mengambil contoh aja dalam masa pandemik ini. Sesuai dengan filosofi company kami, Catur Dharma. Catur Dharma yang pertama adalah menjadi milik yang berharga buat bangsa. Sehingga kami tergelitik untuk langsung membuat peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam masa pandemik ini. Tetapi yang terjadi adalah kami bertemu dengan produk-produk import yang luar biasa banyaknya dan begitu mudahnya ditemui dan dibeli oleh masyarakat. Yang tentunya kita perlu pertanyakan apakah validasi, sertifikasi dan sebagainya itu adalah salah satu tantangan yang real di lapangan, Pak Afi. Ridwan, Anda mau menanggapi bahwa satu sisi kita mau mendukung perkembangan inovasi dan teknologi, tapi satu sisi ya itu perilaku dari masyarakatnya sedih juga ya, ternyata memang masih milih produk impor daripada dalam negeri sendiri. Semangat itu sebetulnya sudah sejak 80-an kan kita kobarkan untuk menggunakan produk dalam negeri. Sekarang ini sudah ada kebijakan yang lebih solid tentang TKDN, tingkat kandungan dalam negeri kita menyebutnya. Tim nasional terbentuk, anggotanya para menteri terkait. Dalam konteks penerapannya dasar hukumnya sudah kuat, tinggal niat aja ini. Ada 3 aspek yang selalu saya sampaikan dalam tim itu. Yang pertama, antar kementerian harus kompak, gitu. Jangan nanti kementerian A melarang, kementerian B mengizinkan, gitu. Yang kedua, proyek-proyek kita memang harus berpihak. Jangan sengaja membuat spesifikasi teknis yang dalam negeri nggak bisa sediakan. Ya. Yang ketiga, industri dalam negerinya harus meningkatkan daya saing. Nah, kita lihat kalau contoh produk dalam negeri, saya kira Astra ini contoh sukses yang bagus kan. Bagaimana dulu industri otomotif dari luar, kemudian Astra berhasil mengambil alih dan tumbuh seperti sekarang. Menurut saya yang diperlukan sekarang adalah ekosistemnya. Jadi insinyur-insinyur Indonesia itu pintar-pintar, tapi ekosistemnya sering tidak mendukung. Oke, baik, kita akan jawab seperti apa inovasi yang juga didorong dari pihak IITB dan juga kemudian dari pihak Astra. Seperti apa sebenarnya produk hasil dari anak bangsa sendiri. Nanti akan kami tunjukkan kepada Anda, tetaplah bersama kami. Dan sebelum itu ada tayangan dari komentar beberapa masyarakat mengenai inovasi teknologi produk di Indonesia. Saya pikir saya punya harapan dalam hal mengembangkan produk-produk dalam negeri sehingga menjadi produk yang digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk harapan yang terbesar bagi saya adalah adanya patriotisme untuk tidak selalu menstandarkan standar-standar internasional, tapi lebih mengutamakan standar nasional Indonesia atau SNI. Ya, kalau untuk membahas tentang produk dalam negeri, apakah di Indonesia tidak banyak produk? Oh, tentu sangat banyak. Dan apakah orang mau memakainya? Ya belum tentu. Tetap saja ketika kita jadi konsumen kan tetap pilihannya 2, antara trust dan harga. Salah satu solusi dari cara untuk menekan defisit neraca perdagangan ini adalah penggunaan produk-produk dalam negeri dan penggunaan teknologi dalam negeri. Masyarakat dan pemerintah harus memberikan suatu keberpihakan kepada produk-produk karya anak bangsa. Jadi yang terbesar itu adalah kemampuan teknologi dari bangsa kita sendiri harus ditingkatkan. Sekarang anggaran riset dan teknologi kita masih sangat kurang. Tapi itulah perlunya kita memberikan dorongan pemerintah dan juga DPR untuk memberikan anggaran yang cukup untuk riset dan teknologi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
didukung oleh Baik pemirsa, kembali lagi di iTech Forum 2020. Tadi sebelum jeda saya ingin menanyakan dari pihak Astra dan juga dari pihak Pak Ridwan sebagai perwakilan dari ITB, apa sebenarnya inovasi yang tengah dilakukan atau terobosan yang tengah dikembangkan untuk menghadapi situasi pandemi lebih jauh. Pak Ridwan dulu, silakan. Oke, yang pertama kita ada upaya mengembangkan ventilator, sudah dibuat. Di ITB sendiri yang saya tahu ada 3 kelompok yang mengembangkan ventilator itu. Kita juga mendukung upaya-upaya menemukan vaksin. Sudah terbentuk tim juga, dikelola oleh para pakar di bidangnya di ITB. Nah, di luar itu yang juga banyak kita lakukan adalah upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang gerakannya lebih kepada gerakan sosial. Tapi menuju ke sana ya Pak? Iya. Tengah di situasi pandemi ini, satu sisi ada tantangannya, tapi itu ternyata juga jadi motivasi lebih jauh. Oke, baik. Dan sekarang kita ke Pak Hamdani. Pak Hamdani dari Astra sendiri, apa inovasi dan juga terobosan yang tengah dilakukan untuk di situasi pandemi ini terutama Pak? Kami di situasi pandemik ini melihat banyak kebutuhan dari masyarakat yang bisa kami penuhi dengan capability yang kami miliki. Mungkin di belakang saya terlihat ada beberapa alat sampel yang kita sudah produksi dan kita sudah jual, yaitu seperti face shield dan kemudian juga ada Google dan sebagainya. Dan di belakang saya ada terlihat satu alat yang kita buat khusus sebenarnya untuk dokter gigi. Kami sudah sedang mempersiapkan juga seperti UVC box, di mana suatu box yang nantinya akan kalau masyarakat itu menerima dokumen atau apapun atau makanan, itu bisa dimasukin ke UV box dulu, disterilkan dengan UV supaya masyarakat juga merasa aman. Dan di pipeline kami sedang membuat satu alat yang menggunakan thermographic image processing, jadi orang hanya cukup datang sekaligus di Face ID dan sekaligus diukur temperatur dan itu akan connect juga dengan absensi dan langsung membuka pintu. Itu sudah ada di prototype dan sebentar juga akan kami launch. Iya, itu suhunya mungkin kalau misalnya pas dicek suhunya bermasalah pintunya nggak kebuka. harus ngecek ke klinik, benar nggak Pak? Benar ya Pak? Betul sekali. Jadi ada juga dari sisi keamanan, kesehatan. Baik, sebenarnya kalau jawaban dari para narasumber ini kita pelan-pelan mengetahui iya loh. Ternyata karya anak bangsa ini keren-keren dan enggak kalah sama karya negara lain gitu ya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas yang ada di depan saya ini adalah ventilator Indonesia atau kita sebut dengan VentE. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan, di mana ventilator ini seringkali dibutuhkan oleh pasien yang memang mengalami kesulitan bernafas. Tujuan dari ventilator ini adalah agar pasien mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Di hadapan saya adalah ventilator Indonesia atau VentE yang sudah didistribusikan 1.000 unit pada akhir Juli 2020 dan juga sudah diterima rumah sakit di 34 provinsi di Indonesia. Saya akan persilakan Pak Ridwan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai VentE ini, Pak. Saya tidak berusaha menjadi ahli ventilator ini karena saya bukan ahlinya juga, tapi yang saya ingin sampaikan kepada publik adalah bahwa upaya para pakar membangun ini, yang pertama saya boleh sebut nama lah ya, biar teman saya di Bangga juga yang bikin, Dr. Syarif Hidayat ini, intinya dia mengatakan kita bisa bikin karena ini kompresor biasa menghembuskan udara secara konsisten untuk membantu pasien COVID itu agar bisa bernafas gitu. Terbuka harus saya katakan, untuk membangun ini praktis tidak ada dana pemerintah, dana masyarakat, terkumpul dana masyarakat sehingga hasilnya sudah bisa dipakai. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke produk berikutnya, Pak Bambang, Anda mau menanggapi soal ini ventilator ciptaan anak bangsa, Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan, saat ini kita sudah punya 5 ventilator yang mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Salah satunya VentE yang dari ITB. Nah, betul sekali bahwa kemampuan dasar ada, ya, tinggal yang mungkin tidak pernah disadari adalah ekosistem khususnya di pengadaan. Yang masih kurang dari ekosistem kita itu adalah hubungan antara dunia penelitian di satu sisi dengan dunia industri atau dunia usaha. Nah, dunia industri atau dunia usaha terutama yang bergerak di bidang alke
itu sudah terbiasa melakukan impor karena tidak yakin ada yang bisa membuat di dalam negeri. Nah, si penelitinya merasa bisa membuat ventilator, tetapi dia tidak merasakan ada kebutuhan di dalam negeri. Baik, ini kita berikutnya produknya adalah Pertamina D100 Katalis Merah Putih. Apa sih sebenarnya ini? D100 merupakan bahan bakar yang terbuat dari 100% nabati. Sebagai yang pertama di Indonesia, tentu fakta ini menjadi salah satu keunggulannya. Inovasi ini sejalan dengan pesan dari Presiden Joko Widodo. Saat ini berbagai upaya tengah dilakukan agar Indonesia bisa mandiri, salah satunya dari energi yang digunakan. Pengolahan D100 menyerap setidaknya 1 juta ton sawit per harinya. Tentunya sawit yang digunakan merupakan hasil produksi Indonesia. Saya persilakan untuk Pak Ridwan menjelaskan lebih jauh. Ini juga sebuah kebanggaan ya Pak ya? Iya, kalau boleh langsung pertama juga mengapresiasi pakarnya ya. Dr. Subagio itu kalau saya lihat sejarahnya sejak tahun 82 mengupayakan ini dan secara persisten terus memperjuangkannya. Kedua, pasokan sawit kita kan cukup kalau di Indonesia. Jadi kita punya bahan baku yang memadai untuk itu. Akhirnya ini didorong dan bagusnya lagi ketika Pertamina sebagai perusahaan energi yang besar di Indonesia berkomitmen mendukungnya. Kita berharap dengan ini ke depan sawit kita bisa lebih produktif, impor kita terhadap katalis berkurang, penggunaan energi kita akan lebih bersih. Oke, baik. Nah, saya minta tanggapan Pak Arifin. Pak Arifin, silakan Anda mau menanggapi lebih jauh soal Pertamina D100 Katalis Merah Putih. Baik, ini memang suatu langkah awal yang sangat signifikan buat kita ya. Karena kita ini selama ini menggunakan katalis fosil hidrokarbon. Kita adalah salah satu pionirnya. Kita mempunyai resources berupa bahan baku dan sekarang kita mempunyai teknologi untuk bisa mendevelop katalisnya. Saya berharap ya bahwa pengembangan industri katalis ini akan mendorong industri-industri lanjutan terkait erat dengan perkebunan rakyat. Ya, bagaimana nanti rakyat ini bisa memanfaatkan kebun-kebunnya, mengembangkan kapasitas kebun sawitnya. Ya, sehingga akan terjadi siklus kebutuhan energi yang ada di daerah-daerah sekitarnya. Ya, jadi ini adalah suatu langkah yang memang harus secara konsisten kita tumbuh kembangkan. Baik, terima kasih. Konsistensi itu juga jadi kunci jika memang terus ingin mengejar tujuan yang lebih besar, goal yang panjang, yaitu pembangunan industri dan juga teknologi. Nah, satu lagi yang akan kita bahas Pak Ridwan, yaitu pembangkit listrik tenaga mini hidro. Pembangkit listrik tenaga mini hidro atau disingkat PLTMH adalah salah satu pembangkit listrik EBT dengan memanfaatkan potensi aliran air untuk membangkitkan listrik yang ramah lingkungan dengan kapasitas 1 hingga 10 megawatt. Pak Ridwan, bisa dijelaskan lebih jauh pembangkit listrik tenaga mini hidro? Ini potensi besar, sungai kita banyak dan konfigurasi kita negara kepulauan, gitu, sehingga kita tidak selalu memerlukan pembangkit listrik yang besar-besar. Dan kalau kita ketahui, selain pakar dari ITB yang membuat pembangkit listrik mini hidro, banyak juga kok masyarakat yang bisa bikin sendiri gitu, dengan teknologi yang lebih sederhana. Sederhana ya Pak ya? Artinya tidak harus besar, tapi dia ditempatkan yang membutuhkan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Oke, baik. Saya mau tanyakan lebih jauh ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, dari Astra Auto Parts, bagaimana menyikapi hambatan-hambatan yang kerap muncul dalam inovasi teknologi di Indonesia? Adakah hambatan yang Anda lihat lebih jauh? Ya, memang kami banyak inovasi yang sudah kami lakukan. Mungkin masih diingat ada beberapa produk kami seperti Pintor ataupun Amdes yang di belakang saya ini, alat mekanik multiguna pedesaan. Kami saat ini sudah dapat di tahap menawarkan produk ini ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan saat ini kami dalam proses penjajakan untuk diekspor ke Afrika. Kesulitannya adalah pada saat memasarkan di dalam negeri itu, Mbak Afi. Jadi mekanisme ataupun prosedur LKPP, lelang dan sebagainya, bagaimana masuk ke e-katalog itu menjadi sesuatu hal yang buat kami cukup menyulitkan. Mungkin saya cerita sedikit tentang sejarah dari Amdes ini. Kami mencoba berinovasi untuk membuat suatu kendaraan, di mana kendaraan ini punya power take off yang ada di bagian belakang yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan di pedesaan. Apakah itu pembangkit tenaga listrik, apakah itu untuk alat penyaring air, ataupun
pemadam kebakaran, dan sebagainya. Pada saatnya alat ini kami akan masukkan ke dalam e-katalog untuk menjadi salah satu produk yang dipakai atau dibutuhkan oleh instansi-instansi pemerintah maupun swasta di Indonesia. Tapi dalam prosesnya e-katalog salah satu persyaratan, ini hanya salah satu contoh, Pak. Itu adalah tidak adanya kompetitor buat kami, sehingga itu menyulitkan buat kami masuk ke e-katalog. Itu juga buat kami jadi waduh. Kalau itu kan seperti telur dengan ayam jadinya. Jadi dilematis buat kami. Mulai dari mana ya? Siapa yang duluan nih Pak ya? Iya. Baik, itu kurang lebih cerita mungkin tantangan secara teknis di lapangan seperti apa. Saya harus jeda, saya minta tanggapan dari Pak Bambang, Pak Arifin dan juga Pak Ridwan. Usai jeda dan juga kami menampung pertanyaan dari masyarakat. Akan kami bahas usai yang satu ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di iTech Forum 2020 dan sebelum saya nanti menyampaikan ada pertanyaan dari masyarakat, saya minta tanggapan dulu dari Pak Bambang dan juga Pak Arifin soal cerita dari Pak Hamdani tadi. Ini mungkin juga sebagian kecil dari cerita para pelaku usaha yang ingin mengembangkan industri dan teknologi lebih jauh. Silakan Pak Bambang. Ya, kebetulan waktu Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 10 Agustus kemarin, kami bersama LKPP baru saja meluncurkan e-katalog khusus untuk inovasi. Jadi dalam e-katalog pemerintah itu ada sub bagian khusus mengenai inovasi. Nah, produk dari Pak Hamdani atau Astra Auto Parts tentunya bisa masuk dan tidak usah khawatir bahwa harus ada pesaing atau tidak, karena namanya juga produk inovasi yang tidak harus ada pesaingnya yang head to head. Ya. Baik. Terima kasih Pak Bambang atas tanggapannya. Pak Ridwan, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Anda juga ingin memberikan komentar? Saya kira arahan sudah jelas, kebijakan sudah jelas. Tinggal nanti bagaimana pada tataran yang katakanlah sangat rendah semua semangat ini terimplementasikan. Jadi kalau kita ambil contoh tadi e-katalog, e-katalog itu ya mudahkan aja semuanya gitu. Nah, apalagi sekarang kita dengan teknologi waktu berlalu begitu cepat. Jadi saran saya memang keberpihakan itu pada level yang paling rendah harus dilakukan bersama-sama. Oke, baik. Ya. Dan sekarang kita menuju ke pertanyaan dari masyarakat. Akan ada beberapa pertanyaan yang diajukan audiens untuk para narasumber pada hari ini. Kita langsung menuju ke pertanyaan pertama yang ditujukan untuk Menristek, Pak Bambang. Kita sama-sama saksikan videonya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Menteri Riset dan Teknologi. Dari pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat peringatan Hari Teknologi Nasional kemarin, apakah memang masyarakat kita kurang berminat dengan profesi sebagai peneliti? Dan bagaimana Kemenristek menghasilkan suatu ekosistem yang membuat masyarakat berminat untuk terjun di bidang tersebut? Oke, pertanyaan yang menarik ditujukan untuk Pak Bambang Brojonegoro. Silakan Pak Bambang. Ya. Sebenarnya kalau mau jujur, even jumlah peneliti yang disebut tadi itu pun masih over. Jadi sebenarnya faktanya kita lebih sedikit dari itu. Tapi mungkin solusinya adalah tentunya harus ada kepastian mengenai remunerasi dan jaminan hidup dari si peneliti atau dosen. Satu lagi yang harus didorong adalah iklim yang mendukung penelitian itu sendiri. Ya, kalau semuanya bergantung kepada anggaran pemerintah, maka akhirnya kebanyakan peneliti hanya melakukan penelitian demi mendapatkan kucuran anggaran. Dan plus satu lagi yang paling penting, di Indonesia itu peran swasta dalam R&D atau dalam penelitian itu sangat kecil. Nah, kita harapkan dengan adanya insentif super tax deduction, swasta lebih banyak masuk ke R&D dan mereka bisa meng-hire orang yang tertarik memang menjadi peneliti karena memang remunerasinya sangat baik. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua untuk Menteri ESDM. Kita sama-sama simak video berikut ini. Pertanyaan saya untuk Menteri ESDM, apakah ke depan Kementerian ESDM akan memiliki terobosan untuk mengidentifikasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anak bangsa? Selain itu, apakah Kementerian ESDM bisa bersinergi dengan Kementerian Riset dan Teknologi untuk inovasi-inovasi di dalam bidang ketahanan energi?
Oke, kita bahas mengenai ketahanan energi dan apa inovasi serta sinergi dengan kementerian lain, terutama dari kementerian yang salah satunya adalah Kementerian Pak Bambang Brojonegoro ini. Silakan Pak Arifin. Baik, terima kasih. Jadi memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Nah, kementerian itu selalu memberikan dukungan agar memang perkembangan pemanfaatan produk-produk dalam negeri ini bisa tumbuh berkembang dengan pesat. Nah, kita berharap ya UMKM kita ini bisa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk bisa mengembangkan industri-industri pendukung kebutuhan industri energi terbarukan. Baik, ini UMKM-nya, inovasinya ada, inisiatifnya ada, dukungannya juga jangan ketinggalan gitu ya, Pak Ridwan. Menurut saya, kalau produk-produk energi baru terbarukan yang sudah matang di luar, lebih banyak dilakukan alih teknologi saja. Jadi kita memproduksi di dalam negeri itu. Jadi melihatnya jauh ke depan saja, sementara yang sudah matang di luar, mari kita bisa dijalankan di dalam dan menghasilkan secara keekonomian di dalam. Oke. Saran saya begitu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Dan pertanyaan selanjutnya, ini spesial saya yang bertanya untuk Pak Hamdani. Pak, lebih jauh untuk PT Astra Autoparts Tbk. Astra Autoparts adalah salah satu perusahaan swasta yang mendukung produk karya anak bangsa. Namun banyak juga perusahaan swasta yang ternyata masih menggunakan produk luar negeri. Bagaimana Bapak melihat hal ini dari sudut pandang pihak swasta? Ya, pertama adalah masyarakat kita, mau diakuin atau tidak, memang sebagian besar lebih percaya kepada produk luar daripada produk dalam negeri. Sehingga itu juga mungkin membuat jumlah inovasi ataupun hasil-hasil penelitian dalam negeri juga menjadi berkurang. Dan juga mungkin juga masalah tadi juga sudah disinggung bahwa kita perlu menumbuhkan keinginan atau semangat daripada para engineer, para expert untuk mereka bisa melakukan inovasi dengan tenang, di mana suatu jalur karir itu tersedia bagi mereka. Demikian Pak kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Hamdani, para peneliti langsung tepuk tangan. Ya, semoga bisa tercapai itu tadi yang disampaikan soal security dari sisi karir dan juga trust yang lebih jauh. Baik, nah di penghujung acara ini saya ingin meminta kesediaan dari Pak Ridwan juga Pak Hamdani, kira-kira apa yang mau disampaikan. Ada Menristek di sini, ada Menteri SDM ini terkait kolaborasi dan juga sinergi lebih besar ke depannya. Pak Ridwan dulu silakan. Ya, pertama kepada Bapak Menristek, Pak Bambang, menurut saya para peneliti, para inovator, para insinyur ini adalah makhluk langka di Indonesia. Dimohon makhluk langka ini kita pelihara baik-baik. Disayang-sayanglah makhluk langka bernama peneliti ini. Oke, Pak Menteri SDM, energi kan urat nadinya industri. Gitu ya. Mungkin Kementerian SDM bisa membantu bagaimana upaya-upaya real di lapangan supaya energi kita ini kondusif untuk meningkatkan daya saing industri. Oke. Nanti kita dengar apa tanggapan dari dua menteri. Saya akan ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, pertanyaan yang sama. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan kepada Pak Bambang dan juga Pak Arifin? Silakan. Kita saat ini ada di era disruptif teknologi. Kalau di kami suka mengistilahkan itu adalah DK. Digitalization, kemudian connectivity, kemudian autonomous, kemudian sharing right, dan terakhir adalah electrification. Itu adalah disruptif teknologi yang mau tidak mau kita akan hadapi di masa depan ini. Ini saatnya kita saling membahu-membahu dan saling mendukung. Saya pikir buat bapak-bapak menteri, inilah saatnya untuk kita bagaimana bisa duduk bersama-sama untuk kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik buat bangsa kita ini. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Hamdani. Kita minta tanggapan dan juga closing statement dari dua menteri, yaitu Pak Bambang dan Pak Arifin. Saya persilakan Pak Bambang terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, kebetulan baik Pak Ridwan maupun Pak Hamdani menyentuh masalah ekosistem. Dan yang pasti ada institusi baru yang dibentuk ketika saya dilantik, yaitu BRIN. Ketika ada BRIN, di mana I-nya itu inovasi, maka mau tidak mau ekosistem itu harus dibentuk secara lebih lengkap. Nah, paling tidak selama saya dipercayakan di posisi ini, yang akan kita triple helix akan kita implementasikan dengan sebaik mungkin, di mana pemerintah harus menjadi fasilitator dan regulator yang baik
baik bagi dunia pendidikan maupun bagi dunia industri, dan kami juga harus memastikan dunia industri dan dunia pendidikan atau penelitian tepatnya itu lebih berinteraksi. Nah, ini akan bisa selesai kalau sisi industrinya mau lebih ke hulu, sudah ikut di dalam proses penelitian, sehingga mereka tahu arah penelitian tersebut, dan sisi penelitinya lebih ke hilir. Artinya mereka memahami apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, kebetulan selama pandemi kemarin, ekosistem yang tadinya belum terbangun dengan baik, triple helix yang tadinya belum jalan, ini meskipun secara instan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu yang bisa kami tanggapi. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Bambang, dan sekarang berikut saya akan ke Pak Arifin. Ada juga tadi masukan dan statement dari Pak Ridwan dan Pak Hamdani, terutama apa yang aksi nyata atau rencana dari Kementerian SDM sendiri setelah diskusi ini. Pak Arifin, silakan. Jadi Indonesia ini mempunyai sumber daya alam yang sangat potensial, ya, yang akan bisa memberi manfaat yang semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita membutuhkan sentuhan teknologi. Nah, untuk itu memang perlu kerjasama, ya, dukungan daripada para pihak yang terlibat, dari para peneliti, ya, bagaimana hasil-hasil penelitiannya itu bisa dimanfaatkan oleh siapa? Dimanfaatkan oleh industri. Nah, bagaimana industri ini bisa merespons hasil-hasil penemuan teknologi-teknologi tersebut, sehingga memang bisa diupayakan untuk bisa ditingkatkan menjadi skala-skala industri, ya, tidak hanya untuk dalam negeri tapi juga untuk ekspor. Nah, kementerian, ya, ini akan selalu mendampingi dengan memberikan regulasi-regulasi yang memudahkan. Jadi proses sinergi ini yang memang perlu kita tunggu kembangkan di masa mendatang. Baik, terima kasih Bapak-bapak, itu juga menjadi harapan kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk diskusinya dan kesediaan waktunya Pak Bambang, Pak Hamdani, Pak Arifin, dan juga Pak Ridwan. Semoga bermanfaat pembahasan ini untuk juga kemajuan teknologi inovasi di negeri ini. Pembangunan inovasi teknologi yang selaras dengan sektor industri ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan akan menjadi unsur penerobos kemajuan. Inilah sebenarnya bentuk perjuangan kita saat ini untuk menuju Indonesia maju, menggunakan produk dalam negeri sekarang, atau Indonesia nanti akan tertinggal. Kondisi saat ini sudah saatnya Indonesia bangkit, berjuang menunjukkan kecintaan pada negeri sendiri. Baiklah, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda pemirsa, ditemani dengan para narasumber yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi para narasumber yang membuka mata kita akan pentingnya inovasi teknologi di Indonesia saat ini. Terima kasih banyak, dan saya ucapkan juga terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.